Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Shingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode Part 49 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Raja Agung sangat murka dengan penentangan dari Biksu Tong, sehingga ia pun dengan kejamnya membunuh Biksu Tong. Kini, lalu diperlihatkan Lafayette sudah menyangking tubuh Wukong yang sudah tak berdaya. Sambil meringis ia berkata, "Hei, apa aku sekarang melihat wajah yang menangis? Monyet, kau tak bisa melawan lagi. Kau akan kumakan hidup-hidup. Kebahagiaanmu di dunia sudah berakhir." Lafayette lalu menjulurkan lidahnya sambil berkata, "Haha, yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Monyet, pada akhirnya aku lebih baik dari kamu kan? Biarkan aku menikmatimu. Mari kita luangkan waktu sejenak." Dan dahwar, tiba-tiba Xiaoliu datang dan langsung menghantamkan tongkat emasnya ke wajah Lafayette. Xiaoliu langsung berteriak, "Sun Wukong, bagaimana keadaanmu? Apa tubuhmu masih belum siap untuk bertarung, ah?" Wukong yang jatuh ke tanah dengan wajah yang meringis tampak masih terdiam. Dan tak butuh waktu lama, ia pun lalu bersalto bangkit dari tidurnya. Ia lalu meringis dan pukulan palu kepala, makdar. Wukong pun dengan cepat meluncur seperti roket. Dan dahwar, ia pun menyerutuk Lafayette dengan keras, membuat budak alis kuning pun berdarah. Wukong pun lalu berkata di dalam hatinya, "Sungguh aneh, para member kebangkitan ini tubuhnya bisa pulih kembali seperti semula." Wukong pun juga melihat saat ini Akajiri disibukkan dengan pertarungannya melawan pasukan kebangkitan. Tapi walaupun dikeroyok, ia tak mau kalah begitu saja. Sedangkan Tong Am pun bersama dengan pasukan monyet hitam juga sibuk melawan para member sekte. Wukong pun dengan cepat segera berlari ke arah Wujing dan Patkai. Dan dengan cepat ia segera membawa mereka berdua untuk kabur. Sambil melirik Raja Agung, Wukong pun berkata di dalam hatinya, "Aku harus cepat-cepat menghindar darinya." Tapi tak disangka, saat ini Raja Agung hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan dia tidak menahan Sun Wukong dan monster lain yang mencoba kabur dari situ. Sun Wukong yang melihat Raja Agung diam pun berkata di dalam hatinya bahwa saat ini Raja Agung seperti tidak memiliki jiwa. Hal itu dikarenakan oleh kata-kata Biksu Tong sebelum ia meninggal, bahwa Bailang masih ada di dalam tubuhnya. Sambil menatap ke arah Raja Agung, Wukong lalu berkata lagi, "Bailang, apa kau masih berada di dalam tubuhmu?" Wukong pun kini cepat-cepat kabur dengan membawa Wujing dan Patkai sambil berkata dalam hatinya lagi, "Tampaknya apa yang dikatakan guru di saat-saat terakhir ada pesan yang tersembunyi. Tampaknya aku sekarang tahu kelemahan mereka." Beralih di pohon induk, Wukong pun menanggapi keluhan dari monster celeng dan berkata, "Hei, itu benar, pertempuran di Chang'an adalah panggilanku." Monster celeng yang protes pun berkata, "Terus hasilnya banyak terbunuh. Pertarungan tidak imbang. Kegagalan tetap saja kegagalan. Sangat sederhana untuk dikatakan." Hal itu membuat Wukong agak emosi dan berkata, "Hei, jika kamu tak terima, ayo segera selesaikan apapun yang ada di pikiranmu denganku." Monster celeng pun menyahut, "Hei, ancamanmu tidak berguna, Sun Wukong. Aku tahu kekuatanmu, tapi aku tidak takut. Semua monster di sini menjadi korban karena kamu. Apakah kamu mampu membunuh kita semua? Jika tidak, bayar. Adil kan?" Wukong pun lalu bertanya bagaimana cara ia bisa membayarnya. Monster celeng itu pun mengatakan, "Bayar dengan darahmu. Dengan membagikan darahmu, maka itu bisa menyembuhkan vitalitas mereka. Jadi semua monster yang terluka parah boleh memakan sebagian daging dan darahmu." Beberapa monster pun heran dan berkata, "Hei, apa ini nyata? Apa ini benar-benar bisa?" Terlihat Wukong pun di situ masih terdiam saja. Lalu para monster lain pun kini mendukung pendapat itu, karena mereka juga sebenarnya mengidam-idamkan untuk bisa menikmati darah dan daging Wukong. Wukong pun masih terdiam dan menahan kekesalannya. Monster celeng pun berkata lagi, "Inilah yang disebut keputusan bersama. Sun Wukong, jika kamu adalah seorang iblis agung, kamu harus berani mengambil tanggung jawab yang besar. Semua orang setuju kan? Jika kau melakukannya, semua orang akan tetap menghormatimu." Para monster-monster yang lain pun semakin berdatangan dan setuju dengan ide si celeng itu. "Itu masuk akal. Jangan ambil pusing ucap mereka.
Patkai dan Wucheng pun kini tampak kesal dengan intimidasi dari para monster itu. Monster celeng pun berkata lagi, "Hei Wukong, kau adalah pria sejati. Apa kau paham?" Dan tiba-tiba saja mak grep. Seketika si celeng pun sangat terkejut karena ada yang membungkamnya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Akajiri. Dan ia lalu mengangkat si celeng itu sambil berkata, "Hei, apa yang telah terjadi denganmu Sun Wukong? Mengapa kamu menanggapi monster rendahan seperti ini? Apakah kekuatanmu selemah ini sekarang?" Dan mak wing, tanpa basa-basi Akajiri pun langsung melempar monster celeng itu dengan sangat kencang keluar dari kawasan pohon induk. Sambil menepuk-nepuk tangannya, Akajiri pun lalu berkata, "Masalah seperti ini sangat gampang. Kenapa dibuat repot? Hahaha." Melihat hal itu, para monster yang lain pun jadi ketakutan dan berkata, Monyet kuda Akajiri, kita hanya menuntut keadilan." Akajiri balas berkata, "Hei, keadilan katamu?" Ia pun langsung berteriak, "Hei, Sun Wukong tahu dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia meminta kita semua untuk membantunya. Lalu kita kemudian pergi. Jika kalian tidak bisa mengalahkannya, kamu harus memeriksa dirimu sendiri. Kalian mau menyalahkan dia? Terus apa gunanya? Dia sudah tahu dia tidak bisa melakukannya." Mendengar perkataan Akajiri itu, Wukong pun lalu berteriak, "Hei, kau mengatakan aku tidak bisa melakukannya?" Akajiri balas menyahut, "Halo saudara, aku memang berkata kalau kamu benar-benar tidak punya kemampuan." Dan sambil meringis, Akajiri lanjut berkata, "Hei, saat itu aku melihat kau terkapar di tanah. Apa penyebabnya?" Hal itu membuat Wukong pun terdiam. Akajiri lanjut berkata, "Apakah kamu pernah melihat monster besar seperti itu? Aku melihat ketika gurumu dibunuh, kau hanya bisa menundukkan kepalamu di tanah. Saat itu aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya." Ejek Akajiri sambil menunjuk matanya. Dan mak dahuak, Wukong yang geram pun langsung mendorong wajah Akajiri hingga tersungkur ke tanah. Brengsek kau!" teriak Wukong. Mak powak. Wukong pun lanjut menampar wajah Akajiri karena saking kesalnya. Hal itu membuat Putri Tengkorak pun ketakutan dengan perkelahian itu. Begitu juga dengan Wucheng dan Patkai. Wukong pun kini bersiap akan mencakar lagi. Dan ya mak dahuar, dengan kerasnya Wukong mencakar Akajiri hingga Akajiri mengeluarkan darah yang sangat banyak. Akan tetapi Akajiri pun disitu cuma tersenyum dan berkata, "Hei, kau baru sedikit pulih saja sudah sangat keras seperti ini." Wukong pun tampak terkejut. Akajiri lanjut berkata, "Kenapa kau terlalu bersemangat? Wajahmu yang menyedihkan itu terlihat terlalu jelek." Dan dawang, seketika Akajiri pun memukul Wukong yang membuat Wukong terlempar ke udara. Wukong pun dengan cepat bersalto dan mendarat. Akajiri pun dengan santai sambil memegangi lukanya berkata, "Hei Wukong, kamu adalah lawan yang menarik. Selalu ada persaingan di antara kita. Lihat siapa yang sebenarnya yang layak menjadi Raja Monyet." Wukong pun menjawab, "Oke, kalau begitu kerahkan seluruh kemampuanmu." Akajiri pun balas berkata, "Hei, terus sekarang apalagi yang akan kita lakukan?" Akajiri pun lantas menunjuk Wukong dan berkata, "Katakan dengan jelas Wukong, raja keras sepertimu pasti tidak akan pernah berdamai dan lempar handuk begitu saja. Tapi sayang sekali, sekte kebangkitan dari kota Chang'an pasti akan kembali ke sini. Maka dari itu, kau ingin mengajak bergandengan tangan orang-orang untuk menghadapinya bersama. Aku tahu kau juga berpikir seperti itu, bukan?" Wukong pun tampak terdiam saja. Tong Am lalu menyahut, "Jika kalian ragu untuk berperang, yang terbaik kita jangan menyerang dulu. Raja Agung dan ante-ante di bawahnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Terburu-buru untuk menghadapinya itu sama saja hanya untuk melakukan kegagalan lagi." Dan tiba-tiba saja Wukong pun berteriak, "Hei, aku tahu kelemahan mereka." Sontak saja teriakan dari Wukong itu pun membuat Tong Am, Akajiri, dan Xiaoliu pun menjadi heran dan menoleh ke arah Wukong. Wukong pun lanjut berteriak, "Kekuatan mereka berasal dari keimanan orang-orang. Alasan mengapa sekte kebangkitan ingin membunuh kita habis-habisan, karena di dunia manusia mereka tidak mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup besar. Mereka telah melarang manusia untuk pergi ke tempat sesembahan dewa mereka untuk berdoa agar para manusia menggantungkan dan mengalihkan keimanannya kepada Raja Agung saja." Patkai pun keheranan karena ia baru tahu ada hal seperti itu. Tong Am lalu berkata,
Inilah alasan mereka terkenal dengan aktingnya untuk membuat masyarakat percaya kepada mereka ya. Wukong pun menjawab, aku tidak tahu, tetapi maksud keimanan itu dapat mencakup keadaan ketakutan, kepatuhan, dan lain-lain. Selama orang takut padanya, dia menjadi lebih kuat. Inilah yang guru katakan sebelum dia meninggal. Dia saat itu mengucapkan dengan lantang, seharusnya untuk memberitahu kita. Mendengar hal itu membuat Putri Tengkorak, Patkai, dan Wuching pun jadi teringat akan guru Tan Sanzang. Salah satu monster pun berkata, jadi hanya dengan menyesatkan kepercayaan kepada mereka, maka kekuasaan mereka akan melemah ya. Monster lain pun juga menimpali, bukankah ini sangat mudah? Kalau begitu kita abaikan saja mereka. Ya, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kita tetap lanjutkan hidup kita saja, tetap tinggal di jalur monster. Mending kita jangan main-main dengan mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi, ucap mereka sambil berbalik badan. Wukong pun lalu menyahut, hei, dia akan datang menemui kita. Hal itu membuat para monster pun terkejut dan terdiam. Wukong lalu mengambil buku hitam hukum agung sambil berkata, buku ini sangat tebal, apakah di dalamnya ada sesuatu? Ini adalah hukum agung mereka. Di dalamnya tertulis tujuan dan rencana mereka. Pada tingkat terkecil, mereka melakukan kontrol wajah atas semua makhluk. Setiap gerakan semua makhluk sepenuhnya harus sesuai dengan standar ideal mereka. Mereka tidak bisa mentolerir siapapun yang tidak memenuhi syarat menurut mereka. Tentunya termasuk monster di dalamnya. Jadi intinya, mereka ingin memiliki dunianya sendiri, ucap Wukong sambil membuang buku hitam itu. Wukong lalu mengambil pisang di situ, dan sambil menikmati pisangnya ia berkata lagi, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka tetap tidak akan membiarkan tempat-tempat seperti jalur monster tetap ada. Mereka akan menjadi agresif. Mereka akan menyerang satu persatu untuk menghapus apapun yang menghambatnya. Mereka akan menggulingkan kehidupan yang lama yang tidak sepaham dengan mereka hingga bersih sampai ke sarangnya. Wukong lalu menatap para monster dengan serius dan berkata, kalian dapat kembali dan menunggu ini terjadi, atau tetap tinggal di sini. Terlepas kalian adalah monster jiwa terang atau monster jiwa gelap, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita semua harus membangun kembali aliansi monster baru dan bertarung hidup dan mati demi mempertahankan keberlangsungan kita. Xin lalu berpindah kepada Raja Agung yang saat ini sedang memetik buah. Ia disitu berkata, buah ini tampaknya aku tidak pernah melihatnya. Sinyonya lalu menjawab kalau itu adalah buah persik dari kayangan. Raja Agung pun lalu memakan buah itu. Ia lalu berkata, saat aku berada di dunia sebelumnya, aku tidak menemui buah seperti ini. Sudah terlalu lama aku berada di jurang neraka. Dan saat kembali ke dunia kali ini, aku melihat ini sungguh hal yang sangat indah, sangat emosional. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk dunia dan membuatnya menjadi lebih baik lagi. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah seseorang dan berkata, hahaha, Raja Agung, Anda masih begitu. Anda sama sekali tidak berubah. Anda selalu berpikir bagaimana mengubah dunia. Hahaha. Dan ternyata itu adalah Raja Kebajikan Taizun, sang dewa bulu hijau yang licik. Ia lalu berkata, halo, bagaimana kabarmu? Mengapa tinggal di tempat seperti ini? Tinggal di rumah manusia seperti ini, itu tidak cocok dengan identitasmu. Mengapa Anda tidak membangun istana sendiri saja, Raja Agung? Raja Agung lalu menjawab, aku suka dekat dengan manusia. Aku tidak mau orang-orang merasa jauh dari jangkauanku. Taizun pun sangat suka dengan jawaban Raja Agung barusan. Raja Agung lalu berkata lagi, hei Dewa Kebajikan, kamu dan aku mempunyai pemikiran yang serupa. Istana terapung dengan ukiran emas surgawi dan bangunan batu giok sudah tidak ada lagi di langit. Jadi kau juga bisa sepertiku, menjadi dewa yang lebih membumi. Raja Agung lalu memberikan sebuah buah persik kepada Taizun. Taizun pun segera menangkap buah itu dan langsung tertawa. Hahaha, tentu saja, ucapnya. Kemarilah, ucap Raja Agung. Taizun pun balas berkata, saudara Agung, kamu telah kembali ke bumi sudah sekitar 1 bulan ini. Raja Agung pun menyahut, ya, aku hampir tidak pernah istirahat karena sibuk sekali. Sungguh sangat buruk. Taizun pun menyahut, hehe, urusanmu memang terlalu banyak. Kau memang harus bekerja keras. Apakah kau menulis hukum baru? Raja Agung pun menjawab, itu benar. Hukum agung ini masih belum sempurna. Aku ingin segera memperbaikinya. Ada beberapa aturan baru yang akan kutambahkan.
Apakah kau ingin melihatnya? Taizun pun menjawab kalau ia tak membutuhkan itu karena ia setuju saja dan percaya kepada Raja Agung. Raja Agung lalu berkata, aku merasa agak berat untuk membawa dunia kembali ke jalurnya jika tidak mendapatkan bantuan dari Raja Kebajikan. Semuanya tidak akan bisa lancar seperti ini. Taizun pun tampak tersanjung dan sok ganteng. Ia pun berkata, terima kasih kembali. Oh, kita adalah rekan. Kita harus saling bantu sama lain kan? Karena ternyata saat itu orang misterius yang mencegat Xiaoyu adalah dewa bulu hijau licik ini. Xiaoyu pada saat itu sangat kaget dengan kedatangan Taizun. Taizun pun dengan santai menyapa Xiaoyu. Dengan tatapan liciknya ia berkata, untuk hasil yang memuaskan, aku akan mengajar kalian dengan 2 pukulan. Dan dahuak. Seketika Taizun pun menyerang Raja Monyet Bulan dan Matahari. Jadi itulah sebabnya Raja Monyet Matahari Bulan lalu melapor kepada Dewa Brahma bahwa Dewa Dunia Tengah lah yang menyerang mereka, sehingga itu menimbulkan fitnah dan mengakibatkan peperangan besar antar para dewa dunia lain. Sungguh tak disangka Raja Kebajikan telah bekerja sama dengan Raja Pusan untuk melancarkan jalan kebangkitan Raja Agung. Taizun disitu lalu berkata, setelah era peperangan dan kekacauan, aku pikir Anda sudah pergi dan tak akan bisa kembali lagi. Lalu ketika Anda mengirim seseorang untuk menyampaikan kepadaku tentang rencananya, aku benar-benar terkejut. Saat itu Anda sedang jatuh jauh ke dalam neraka selama bertahun-tahun. Akan tetapi kepercayaan dan keyakinan Anda pada dunia masih tetap ada. Anda memang luar biasa. Raja Agung lalu berkata, aku tahu kamu dan aku mempunyai keyakinan yang serupa. Maka dari itu aku berani untuk mengusulkanmu. Kamu dan aku yang dulu musuh, tetapi kita bersama-sama dapat mengubahnya sebagai pertemanan. Jujur, aku sangat senang. Tiba-tiba saja kini si bulus Taizun itu pun menangis. Ia lalu berkata, Raja Agung, aku sangat senang, tapi juga sangat sedih. Aku telah menjebak dan menyulut peperangan antar dewa. Katakan padaku, apakah semua yang kulakukan itu sepadan? Tolong beritahu aku, Raja. Raja Agung lalu berkata, Raja Kebajikan, tenanglah. Sejarah akan membuktikan keputusanmu sudah benar. Aku akan membuat dunia yang setara, kerajaan abadi yang tidak ada lagi ketidakadilan dan kesenjangan, sama rata sama rasa. Taizun yang masih mewek pun berkata, alangkah baiknya jika bisa mewujudkannya. Lalu bagaimana Anda melakukannya, Raja? Raja Agung pun lalu menjawab, yaitu dengan pesta melawan perbedaan itu. Taizun pun bertanya, dengan siapa? Raja Agung lalu menjawab dengan serius, klan naga. Dibandingkan dengan manusia, jumlah manusia naga yang bangga dan percaya padaku sangat kecil. Mereka sangat bangga dengan budaya dan kebijaksanaan mereka sendiri. Aku ingin berdiskusi secara langsung dengan tokoh yang paling berpengaruh dari klan naga, agar aku bisa membuat mereka benar-benar menyerah. Scene beralih di pohon induk. Terlihat Sun Wukong saat ini sedang duduk termenung, dan tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kedatangan seseorang. Dan ternyata yang datang adalah Aosue. Aosue pun disitu berkata, hei Biksu Tan Sanzang, keluarlah, aku datang. Di mana kau? Dan tampak para monyet-monyet hitam dan putih memperhatikan kedatangan Aosue itu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.